secara teknis lah, tapi kudu dibanyut atau bukan ditenun. Perintahnya juga hamlul asa alamatul mu'min was sunnatul anbiya. Lain kanjeng Nabi Muhammad wungkul tapi 124.000 Nabi, 120.000 wali. Jadi ketika kamu menggenggam, ketika kita bawa megang tobat ini, punten ini karena ini ya dituntun karena akhirnya disebut ya, harus megang tobat lagi. Ngomong tobat itu dipegang. Aku wah tuh kudu aya mik kudu namanya kan itu. Ulangi. Nah, ini untuk mengehokan sabda Tuhan saya di madrasah. Ya itu cukup pakai hadis Nabi ya tuh. Kalau sampai buka kitabnya. Ini hadisnya abah ngomong teh. Kadang-kadang karena maklumat tuh biasa. Ya. Seharusnya kita tidak perlu Tuhan saya buka kitab ya hadisnya. Cukup deh maklumat cukup lah. Ini kudu naon hadisnya. Di hati udah tuan yang ngomong langsung banget. Jadi apa yang datang dari lisan adalah dari hati dan hasil rembukan keputusan seluruh ahli sisilah. Jadi bangsa ini juru bicara seluruh ahli sisilah di ada zaman. Jadi jangan dikira itu apa yang disampaikan tuh hasil sendiri itu bikin semua hasil rapat kabinet terbatas ahli sisilah itu kan presiden lo ratas teh ya suruh 38 sisilah itu hadir tuh. Mana itu apa ini yang tiap malam harus sholat malam maksudnya rapat terus gitu ratas memberikan kita semua bukan amalan khusus bukan amalan umum. Kita semua diberi yang khusus makanya jangan kaget kalau kita semua mendengar dari lisan beliau hal-hal yang baru, hal-hal yang kita semua perlu waktu untuk mencerna, untuk mengerti, memahami, apalagi merasakannya. Ya, sim korang ya rumah kada orang itu kalah untuk ini ngomong itu, penyeresno gitu. Begitu maklumat datang, kan panggilannya nerima maklumat itu. Berarti kudu panggilannya percaya dan mengamalkan. Nah iya kan. Dan nanti kita akan jadi nanti handphone ini disimpan dulu ya. Ada 9 tuntutan Pancasila. Jadi kita semua mungkin penjelasannya setelah 9 tuntutan. Karena ini tidak hadir semua di jagat atas. Ada 9 tuntutan Pancasila yang disampaikan bangsa untuk bangsa Indonesia. Kalau ini didokumentasikan lalu disiarkan ke pers, ke media, ke sosial media tentang 9 tuntutan Pancasila yang disampaikan di hari kemerdekaan Indonesia. Ya. 9 tuntutan Pancasila. Indonesia 9 huruf. Nama negara yang diawali dengan huruf ke-9 dalam kurung I dan diakhiri dengan huruf ke-1 dalam kurung A. Angka terbesar di kolom langit yaitu 9. Proklamasi kemerdekaan tanggal 9 Ramadan
1460 jumlah 9. Yaumul Jum'ah 9 huruf. Dasar negaranya Pancasila 9 huruf. Mempunyai 9 tuntutan Pancasila. 1. Presidennya dan kabinet merah putihnya dalam melaksanakan tugas kenegaraannya wajib memakai kopiah merah putih. 2. Peringatan proklamasi kemerdekaannya di Tugu Proklamasi di sini. 3. Haram memindahkan ibu kota negara. 4. Tujuan pembangunan Indonesia berlian, jangan Indonesia emas. 5. JIS, jadikan Jakarta ibu kota negara selamanya. 6. Seragam anak SD wajib merah putih, jangan putih merah. 7. Bubarkan partai karena Ya'juj Ma'juj itu pembuat kerusakan di bumi berikut di Indonesia. Suara partai itu adalah suara gempa total, tiupan malaikat Israfil yang akan menghancurkan seluruh dunia. 8. Untuk Indonesia berlian, pastikan hanya dengan 2 suara, yaitu suara agama dan suara negara. 9. Apabila sudah nomor 8, maka para pecinta kesucian jiwa dalam kurung pasukan merah putih pasti ada di pihak suara negara, maju dan sejahtera. Indonesia berlian, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba ayat 15. Itulah 9 tuntutan Pancasila yang disusun dan disampaikan oleh Wan Syekh kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya para pemangku negara, karena kebijakan di tangan Anda semua. Pasti apa yang disampaikan ini adalah yang terbaik dari Allah. Kita semua seperti disampaikan, ini sering disampaikan yang tentang bahwa aku lebih tahu dari Allah. Ini ketika mengutip ayat ini banyak yang memframing salah gitu. Ketika Pak Mersa menyampaikan itu, maksudnya bahwa beliau lebih tahu dari Allah. Memang itu nada juga jangan salah tuh. Aku lebih tahu dari Allah maksudnya. Itu memang kalau nyebutnya begitu seperti ya gitu. Nah, bukan daripada. Aku lebih tahu dari Allah. Ya kan memang orang-orang yang membenci, ya. Ya. Dari Allah tidak ada yang tidak dari Allah. Apa yang disampaikan kepada seluruh umat manusia saat ini, ya, kita mesti menjadi sepenuhnya bahwa pengersabah diutus di hadal zaman, di zaman sekarang, bukan untuk semata murid-murid, alhamdulillah kita semua, tetapi untuk seluruh umat manusia. Makanya di beberapa maklumat ada yang memang ditujukan kepada seluruh umat manusia,
Lihat, mau dicek dulu itu. Nah, ini juga banyak yang nggak paham nih. Ya. Ada yang untuk seluruh umat manusia imbauan itu. Ada yang seluruh umat Islam sedunia. Ada yang untuk umat Islam Indonesia. Ada yang khusus hanya yang sudah ditalkin saja. Nah, itu. Ya memang karena masuk ke media sosial, nah, tidak diperhatikan tuh. Ditujukan untuk siapa? Nah, mereka kecil ya, banyak kecil. Orang-orang yang mempelintir itu rata-rata dikiranya itu untuk umum, termasuk sholat pakai merah putih itu. Tapi tidak apa-apa. Istilah sekarang kan no viral, no justice. Jadi kalau tidak viral, nah, tidak ada keadilan. Jadi korban ketidakadilan, ya tidak viral. Polisi mau bergerak, aparat hukum tidak bergerak. Lalu viral rame, oh pare. Nah ini juga kalau nggak diviralkan, nah orang merhatikan. Jadi hikmah viralnya kalam-kalam Tuhan saya sampai ke meja MUI SM itu karena viral. Tidak apa-apa, kita jangan ikut panik ya. Ya memang kadang-kadang ada panik noge gitu ya. Gitu, ambu jagat. Aku gue bu jagat ya. Dulu kan namanya ambu ya. Sekarang bu jagat sudah hati ya. Jadi jadi haram menyebut ambu lagi. Ya, tidak usah dijelaskan. Sudah pernah dengar semua ya. Jadi mulai kemarin malam pengusaha mengharamkan menyebut istri saya tercinta. Oh jangan pakai teres. Istri saya yang saya cintai. Untuk menyebut ambu. Karena kita di istrinya amburadul. Suaminya pangeran gitu lah. Bahaya kalau tetap ambu kan ditetapkan namanya sampai potong kue bu jagat tidak pakai i. Nah, jadi seringkali kita semua diperjalankan oleh suatu peristiwa-peristiwa yang tidak enak, peristiwa-peristiwa yang mengagetkan, termasuk itu viralnya. Pasti semua mengandung itu sudah skenario. Kadang-kadang kalau sudah skenario alih sisi lah, kita mesti sabar, ya. Karena coba bayangkan, ya, kalau kita di masa sekarang, ya, pengersa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, membunuh anak kecil, tiba-tiba ada pesawat dibolongin, ya, terus ngebangun rumah-rumah itu. Apa yang terjadi gitu? Ini pada murtad lagi. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa mengerti. Tapi memang itu nature-nya ya.